Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti'anah. Saya mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jurusan Asuransi Syariah dengan NIM 1814356. Pendidikan bukanlah persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah. Akan tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Oke teman-teman, di pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang bab 3, yaitu bahasan tentang fungsi produksi dan penawaran perusahaan. Dari bentuk-bentuk organisasi bisnis, yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, di mana bentuk ini adalah semua keputusan merupakan keputusan perseorangan, tidak terkait dengan orang lain atau siapapun. Tapi dalam bisnis ini dapat kelemahan kalau bisnis ini dari segi kapital atau modal keuntungan. Kalau bisnis ini ingin lebih maju lagi, maka kita akan melakukan pada persero atau PT. Nah, terus yang kedua yaitu ada firma atau perusahaan perkongsian. Firma atau perusahaan perkongsian ini sudah melibatkan beberapa orang untuk bergerak dalam bisnis sebuah badan hukum atau firma. Terus yang ketiga yaitu perseroan terbatas PT atau PT yang pergerakannya daripada bisnis hukum PT ini mencakup lebih luas lagi, sehingga perusahaan ini apabila nanti menjadi sebuah perusahaan yang go public atau terkenal, maka dapat dijual sahamnya kepada masyarakat, karena di situ juga masyarakat akan mengevaluasi atau meneliti atau melihat apakah perusahaan yang go public ini adalah termasuk perusahaan yang memang memiliki margin tingkat keuntungan yang besar atau menguntungkan paling setidaknya, sehingga masyarakat dapat mengembangkan modalnya dengan cara membeli saham dan mendapatkan keuntungan di akhir tahun atau setiap bulannya. Terus tujuannya itu memaksimalkan keuntungan. Jadi tentu saja setiap usaha itu ada keuntungannya ya. Ada keuntungannya yang memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dari mana? Keuntungan itu dari mendapatkan sebesar dari sisi ada terkait pada kepentingan sosial, bukan hanya keuntungan di sini bukan hanya keuntungan yang diiringi dengan kepentingan sosial. Jadi di sini salah satu asumsinya yang penting dalam perekonomian itu, dalam produksi akan berusaha mencapai keuntungan yang maksimal. Dengan cara apa? Dengan cara asumsi ini perusahaan akan dapat menentukan pada tingkat mana perusahaan akan memproduksi, namun demikian dikatakan dalam kenyataannya memaksimalkan keuntungan bukanlah satu-satunya. Jadi teman-teman, tujuan daripada perusahaan masih banyak tujuan lain, seperti ini ya. Seperti misalnya adalah bentuk kesejahteraan sosial atau mensejahterakan karyawannya, dan masih banyak lagi dan lain-lain. Terus
Tentu bahwa keberadaan perusahaan berimbas atau berimbas pada kenaikan daripada perekonomian masyarakat ya, masyarakat di sekitarnya. Jadi menimbulkan kesejahteraan yang berdampak, ada dampaknya yang berdampak ekonomi yang akan naik daripada keberadaan perusahaan tersebut atau aktivitas lain ya, atau aktivitas ekonomi lain. Jadi bukan semata-mata tujuannya adalah produksi barang untuk mencapai marginal atau marginal atau modal yang tinggi. Salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat yang di sekitarnya. Nah, jadi teman-teman, di sini ada kaitannya juga dalam perusahaan, ada kaitannya dalam perusahaan yang berbeda-beda. Karena semuanya butuhkan waktu, bukan kita misalkan membuka usaha hari ini. Nah, bukan hari ini kita membuka usaha langsung mendapatkan keuntungannya gitu tuh. Langsung mendapatkan keuntungan yang lebih bagus ya. Jadi akan tetapi pada kenyataannya di kehidupan yang real, di kehidupan yang nyata, masyarakat dalam perusahaan itu bahwa untuk mendapatkan keuntungan tuh membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Karena semuanya itu berproses ya. Jadi di sini produksi hanya memerlukan tenaga kerja seperti kita ya, seperti yang contohnya manusia, tenaga kerja, akan tetapi hanya memproduksi hanya memerlukan tenaga kerja atau waktu. Sebagai contoh perusahaan pembangkit listrik, misalnya pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik kan membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk menghasilkan tenaga listrik, waktu yang bertahun-tahun ya untuk menghasilkan tenaga listrik. Namun demikian, termasuk dalam biaya nih. Jadi misalkan contohnya itu perusahaan pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik itu membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk menghasilkan tenaga listrik. Waktu yang bertahun-tahun ini termasuk dalam biaya petani. Termasuk dalam biaya. Nah, contoh yang kedua yaitu petani. Petani juga membutuhkan waktu yang sangat lama ya, sangat panjang untuk memanen pertaniannya. Untuk menghitung peranan waktu dalam proses produksi, kita dapat membedakan dalam 3 bagian. Di sini ada yang pertama yaitu periode yang amat singkat, yaitu periode yang amat pendek. Dalam perusahaan tersebut ini tidak dilakukan start atau baru memulai. Nah, terus yang kedua yaitu periode jangka pendek. Apa itu periode jangka pendek? Periode jangka pendek itu waktu di mana input tenaga kerja dan tenaga kerja dilakukan kombinasi dalam dan disesuaikan. Nah, tetapi tidak cukup waktu untuk menyesuaikan keseluruhan. Tidak cukup untuk menyesuaikan keseluruhan input. Jadi di sini tentu saja volume atau input tenaga kerja atau produksi dapat disesuaikan dengan jangka waktu. Dengan jangka waktu yang sama ya, yang amat panjang
Sesuaikan dengan jangka waktu, dikombinasikan tidak dalam keseluruhan faktor-faktornya. Terus faktornya dan faktornya itu ada non variabel seperti mesin dan peralatan, tidak dapat menyesuaikan gitu ya. Nah, terus ada yang ketiga yaitu periode jangka panjang atau long range, adalah periode ketika semua faktor baik non variabel ataupun yang variabel itu dapat dirubah. Jadi untuk menganalisa jangka waktu itu ada 3 periode itu. 3 periode itu penting dalam perusahaan. Semuanya penting dalam perusahaan tersebut ya. Nah, jadi hanya itu saja teman-teman yang dapat saya presentasikan. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat dimengerti dari bahasan saya, karena saya sendiri masih belajar, karena kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.